Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar hari ini? Siap. Siap belajar? Siap. Baiklah. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Oke, baiklah. Kalau pimpin ketua kelasnya untuk berdoa sebelum kita mulai belajar, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah. Tolong perhatiannya ke depan. Pada gambar yang pertama itu apa yang kalian lihat? Yang berbentuk apa? Yang pertama, segi kotak. Gambarnya sedang apa? Selfie. Berfoto bersama. Apakah itu sama kalau kita mengambil HP, kita foto diri kalian, apakah gambarnya sama? Sama Pak. Bentuknya sama? Sama Pak. Besarnya sama? Sama. Benar sama? Sama? Tidak Pak. Kalau yang kedua, gambar apa itu? Ada yang masih ingat di sini itu apa? Tidak Pak. Apa isi gambarnya? Kilometer. Satuan apa? Satuan pengukuran. Pengukuran apa? Pengukuran. Kawannya pendek apa? Ya, apa? Jadinya apa? Satuan pengukuran. Satuan pengukuran panjang ya. Oke. Kalau perhatikan ke depan. Ya, ini ya. Kalian akan mempelajari tentang bangunan ya, di mana kalian akan mengetahui apa itu bangunan dan jenis-jenis bangunan, dan kalian akan mempraktikkan membuat bentuk bangunan itu ya. Sampai sini paham? Ya, saya jelaskan sedikit bahwa hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan teknik discovery learning atau penemuan terbimbing, di mana Bapak hanya berperan sebagai pembimbing kalian dan kalian menemukan masalah dan mencari jawabannya ya. Ya, aktivitas pertama yang Anda lakukan itu akan mengamati video pembelajaran dan bahan bacaan yang ada pada LKPD kalian nanti, dan berdasarkan dari buku paket yang ada pada kalian ya. Dan aktivitas kedua itu adalah mengidentifikasi masalah berdasarkan gambar. Dan ketiga, mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Dan keempat, melakukan pengolahan data tersebut untuk menemukan jawaban atau mendapatkan pengetahuan tersebut. Dan yang kelima, melakukan verifikasi atau pembuktian terkait masalah yang kalian temukan atau dapatkan dalam kehidupan keseharian kalian. Dan keenam adalah membuat kesimpulan terkait pengetahuan yang kalian temukan ya. Sampai sini paham untuk aktivitas pembelajarannya hari ini? Baiklah, kita memasuki tahap pertama ya.
Perhatikan gambar berikut. Lihat gambar jam. Lihat, Lihat. 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 Dan gambar kedua itu apa? Mainan kalian. Rubik. Yang di sampingnya itu berbentuk titik-titik, kira-kira membentuk seperti apa? Perhatikan. Kalau kita tarik garis mulai dari bawah, kira-kira titik-titik itu akan membentuk apa? Yang di samping rubik. Membentuk apa? Ada yang bisa? Membentuk apa? Persegi panjang. Nanti kita buktikan ya. Yang kedua, titik-titik yang kedua itu kira-kira membentuk apa? Yang ini. Membentuk apa? Membentuk apa? Persegi kubus atau persegi panjang? Dan di bawah itu ada kotak-kotak dan persegi panjang. Kira-kira akan membentuk apa? Ada yang bisa? Yang ini. Kira-kira ini apa? 6 buah apa? 6 buah kotak yang saling apa? Saling berkaitan. Kalau yang ini apa? Ini apa? Persegi panjang. Kenapa? Ada berapa persegi panjang di situ? Yang sama ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ada yang bilang ada berapa? Artikan apa? Ada berapa? Ada 3. Kalau ini gambar rumah ini berbentuk apa? Tolong dijawab. Persegi panjang. Oke, kita buktikan nanti ya. Kalau diperhatikan dulu ya, tenang. Dan ambil sesuatu, teman saya diambil gambar.
baiklah. Setelah tadi mengamati video yang ada di atas, kira-kira jawaban kalian tadi yang kalian katakan, kalian itu akan mempelajari apa? Mempelajari apa? Tentang balok dan bubus. Baiklah. Jadi tadi ada beberapa gambar yang kalian temukan. Apakah sesuai dengan penjelasan video? Adakah kekeliruan dari jawaban kalian tadi? Ada. Jadi untuk mengetahuinya, kalian akan melakukan aktivitas kelompok untuk menyamakan pemahaman kalian terkait materi volume bangun ruang ini terkait dengan bubus dan balok ya. Jadi kalian akan saya kelompokkan menjadi 4 kelompok kecil ya. Jadi kalau saya lihat sudah berkelompok. Jadi saya mohon dalam aktivitas kelompoknya nanti kalian harus saling membagi tugas ya. Misalnya ada aktivitas pertanyaan dibagi-bagi misalnya ya, baru dicari jawabannya, baru didiskusikan, baru kalian untuk menemukan jawaban yang paling tepat ya. Bisa? Sampai sini bisa? Ya, baiklah. Kalau ketua kelompoknya ditentukan dan nama kelompoknya ditentukan karena kalian akan melaksanakan aktivitas dalam LKPD ya. Boleh ketua kelasnya kemarin untuk mengambil bahan bacaan dan lembar kerjanya. Silakan. Ya, tolong diperhatikan. Di situ ada bahan bacaan. Kalian akan mencari sumber informasi dari bahan bacaan itu dan dan materi yang ada pada buku paket kalian ya. Jadi ada aktivitas kelompok di situ terkait dengan bangun ruang. Jadi kalian akan mengisi lembar kerja tersebut. Jadi saya mohon dalam kelompoknya di situ sudah ada petunjuknya. Jadi jika ada hal-hal yang tidak jelas, boleh ditanyakan kepada Bapak ya. Sampai sini paham? Paham? Paham ya, baiklah. Silakan kalian akan mengerjakan aktivitas LKPD yang pertama ya. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya untuk mengisinya. Ya. Ya. Dan untuk pada materinya ada terdapat pada halaman 129. Ya, jadi kalian menggunakan 2 sumber informasi ya, dari buku paket kalian dan dari bahan bacaan yang ada pada kalian.
Oke, silakan berdiskusi dan mengerjakan lembah pilih kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Gitu ya. Kelompok yang lain paham? Ya. Untuk mengerjakannya, perhatikan petunjuknya ya. Perhatikan petunjuknya ya. Di halaman depan itu ada sebelum kalian mengerjakan, di situ ada nama kelompok kalian dan ada petunjuknya ya pada KPD-nya. Jadi sampai di sini paham aktivitas kalian apa yang akan kalian kerjakan? Ya, silakan dikerjakan. Ini ya, diperhatikan petunjuknya ya. Ya. Ini aktivitasnya. Kalian mengamati. Ya. Kemudian mengisi di sini ya. Ya, di sini ada nama benda berdasarkan gambarnya. Dia termasuk bangun apa dan yang mana bukan termasuk ya. Dan apa perbedaan dan persamaannya ya. Kalau misalnya ada keterangan yang kalian tambahkan, gunakanlah apakah kenapa dia misalnya ada bangun tidak termasuk dalam kategori keduanya, bangun datar atau bangun dua. Berikan dia di sini alasannya kenapa ya. Sampai sini paham? Ya, silakan dikerjakan ya.
Bisa? Paham cara mengerjakan? Paham? Nah, kalau disebut bangunnya, untuk menandai bangunnya, misalnya ini berbentuk bintang, ya. Nah, ini bintang, dia termasuk bangun datar atau bangun kuat. Kalian memberikan simbol pada gambarnya dilingkari ya, dan di garis pada gambarnya, ya. Seperti ini ya. Bahwa dia termasuk bangun datar atau bangun kuat. Itu yang tadi ya, lingkari gambarnya. Setelah lingkari gambarnya, ada daftar tabel, tapi kalian pilih-pilih yang mana termasuk bangun datar, yang mana termasuk bangun ruang, dan mengamati apa perbedaannya. Ya, tapi jawabannya kalian akan tentukan sendiri berdasarkan bahan ajar, bahan bacaan sama cara bentuk paket kalian. Jadi gambarnya itu jangan lihat saja, berikan tanda ini kalian identifikasi, ya. Kalian amati, kalian kategorikan. Lihat petunjuknya, ada simbol nol kan dan garis, simbol melingkar dan garis, ya. Kalian dikari dulu. Jadi tolong mengamati bersama-sama, bekerja sama dengan baik ya. Boleh. Jadi kalian melingkari ya dulu, ya. Paham? Ya, kalau kita bekerja sama, saling mengamati, beri saran, boleh. Lebih aktivitas ya, kalau bisa yang besar itu ada di tengah nah. Yang itu lah, yang besar ada di tengah. Jadi kalau ada yang
kesulitan untuk menjawab, boleh bertanya pada Bapak. Tapi saya sarankan lihat petunjuk pengerjaannya baik-baik, amati baik-baik, baca baik-baik dalam bacaannya, baca baik-baik materi yang ada pada paket kalian ya. Ya, jangan buru-buru bacanya, biar jawabannya cermat baik-baik ya. Ya, timingnya untuk dilengkapi di pertama itu waktunya 15 menit ya. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Siapa? Mana?
Tanya baca materinya, nak baca materinya baik-baik di situ. Ya, waktunya 10 menit lagi ya. Untuk LKP pertama waktunya 10 menit lagi. Bagaimana? Bagaimana? Sudah bisa mengidentifikasi gambarnya? Sudah diisi berdasarkan tabelnya? Ada yang sudah selesai? Coba unjuk tangan buat kelompok yang sudah selesai kemana? Coba unjuk tangan. Ya. Sana sudah? Sana? Sudah? Ya, dilanjutkan ya, waktunya itu tinggal 7 menit lagi ya. Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Siapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Angkat tangan kelompok yang sudah selesai. Belum? Ya, waktunya 2 menit lagi ya. Ya? 2 menit lagi waktunya. Ada yang sudah selesai? Ya?
Oke, waktu habis ya. Sudah selesai? Sudah? Bisa lihat. Bisa lihat. Ya, baik, bagus ya. Gambarnya sudah ditanda semua dan kolomnya, tabelnya terisi semua. Boleh kita masuk ke aktivitas selanjutnya. Boleh. Perhatikan di gambar kerja peserta didik yang kedua. Perhatikan di situ. Perhatikan di situ ada petunjuknya, terdiri dari 5, yaitu pertama-tama kalian akan membuat pola garis-garis tulis dan balok pada kertas gambar. Bagaimana kelompoknya sudah menyediakan gunting dan misalnya ini Bapak sudah sediakan kertas gambar. Satu kelompok itu sebanyak 2 lembar, jadi kalian akan membuat jari-jari lurus dan balok ya, sini ya. Lalu kalian menggunting dan membentuknya menjadi sebuah lurus dan sebuah balok berdasarkan jari-jari yang ada pada ya. Di situ ada jenis-jenis jaring-jaring, kalian boleh tentukan kalian akan menggunakan yang mana. Tetapi untuk keakuratannya di situ ada apa? Harus menggunakan ukuran yang simetris atau yang sama, ya, biar baloknya kalau disatukan nanti tidak ada yang kelebihan atau ada yang kurang ya. Sampai sini bisa, kalian bisa menemukan polanya, kalian bisa menentukan pola yang mana yang menurut kalian mudah, ya, pertimbangkan dengan teman kelompoknya ya. Sampai sini Pak, cara membuat berdasarkan petunjuknya di situ ada ya. Oke, silakan ketuanya ambil kertas gambar di sini dan mengambil lem. Ya. Jadi berdasarkan petunjuknya tadi, kalian harus mengukur dulu sensi yang kalian gunakan, berapa panjangnya, berapa lebarnya ya. Jadi catatnya kan biar nanti untuk mengukur apanya di situ disuruh diukur pada poin keempat. Hitunglah volume kubus dan balok yang telah kalian buat. Jadi harus ada datanya, ya, ya. Oke, silakan. Nah, dan di situ juga ada perintah untuk mengukur benda yang berbentuk kotak dan benda berbentuk apa? Berbentuk balok ya. Boleh meja ya, boleh sesuatu yang berbentuk kotak. Nah, yang kalian ukur itu adalah produk kalian yang kalian bikin nanti ya. Ya, bisa kira-kira bikin kurus, bisa ya? Nggak ada kok, nggak ada bentuknya. Bantu temannya ya, bantu ya. Jadi kertas itu ada 2, jadi kalian potong 2 ya. Ya, misalnya satu orang membuat persegi, satu orang nanti akan menggunting-gunting.
dan satu orang mencatat berapa panjangnya, berapa lebarnya, ya. Nah, harus berbagi biar cepat, ya. Minimal menggambar dulu, nanti kalau bukti biar cepat. Waktu kalian membuat ini selama 35 menit ya. Tetapi itu sudah masuk di dalamnya untuk mengukurnya ya. Jadi gampang. Jadi tolong temannya yang lain, misalnya ada orang yang menggambar, tolong catat ukurannya biar tidak mengukur dua kali. Jadi kalau bisa, kalau saya bagusnya sih tentukan memang ukurannya baru menggambar biar cepat, ya. Ya. Jadi nanti untuk mencari menghitung volumenya juga gitu, langsung ditahu. Ya. Oke. Kalau kecil sekali tuh Pak, yang begitu dah, bagus. Kalau presentasi itu, nah, jadi kontennya tentukan memang ya. Yang kecil sekali itu kemungkinan kita itu. Kalau saya gunakan pola yang ini saja, ya sekali. Apa-apa, makanya kalau ada
Tolong cepat ya, percepat ya. Kalau kalian direkam itu. Itu tiap 5 menit gerakan ya. Tiap 5 menit gerakan ya. Tolong yang bermain. Sudah Jiren? Sudah? Sudah satu lagi ya? Cepat ikuti, cepat ikuti. Sulit nih. Ya silakan digunting. Gunting dan disatukan. Yang lain supaya bantu disesuaikan menambah lagi. Kalian sudah ditentukan penyelimannya ya? Sudah ditentukan penyelimannya ya? Silakan digunting. Yang pre sudah tahu ukurannya hitung volume kubusnya berapa. Ada rumusnya itu di sini di bahan bacaannya. Sisi kali sisi kali sisi ya. Kalau balok panjang kali lebar kali tinggi. Baiklah, apakah baloknya sudah selesai? Sudah selesai boleh ya? Kalau yang sudah selesai boleh diukur tadi catatannya berdasarkan ukuran
ukuran dari kubus dan ukuran dari balok ya, dan hitung volumenya. Menghitung volume itu sudah ada pada bahan ajarnya, jadi di LKPD-nya juga sudah ada untuk mengisinya ya. Jadi silakan hitung dulu volume dari bangun yang kalian buat berdasarkan ukurannya ya. Yang sudah bagi yang sudah selesai, yang masih membuat silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya untuk membuat pola ya, dan disatukan ya. Coba perhatikan petunjuk pengerjaannya untuk LKPD 2. Ya, tolong diperhatikan petunjuk pengerjaan LKPD 2. Perintahnya di situ kalian disuruh untuk pertama itu hitunglah volume kubus dan balok yang telah kalian buat ya. Jadi kalian sudah putar tadi ukurannya ya. Ya. Dan ada poin B itu, ukurlah salah satu benda yang berbentuk kubus yang ada di lingkungan sekolah ini. Nah, karena di sini tidak ada, kalian akan menggunakan berdasarkan kubus dan balok yang telah kalian buat ya. Ya, itu nanti kalian akan melakukannya dengan meminta data ukuran dari kelompok lain terkait ukuran kubus dan baloknya ya. Jadi kalian nanti itu mengutus satu temannya untuk di kelompok lain bertanya, misalnya kelompok ini tadi nama kelompoknya siapa, misalnya kelompok bunga mawar mengatakan saya meminta data ukuran dari kubusmu. Misalnya berapa sentimeter, misalnya orang yang jalan tuh, minta datanya kubus dan balok ukurannya berapa. Selanjutnya dia kesini lagi meminta ukuran balok dan kubusnya, baru kamu kesini, baru kembali ke tempat.
Bisa? Bisa? Ya, oke. Setelah kalian selesai, boleh ditunjukkan kepada Bapak terkait dengan produk kubus dan baloknya. Setelah itu, kalian boleh melanjutkan ke aktivitas berikutnya, ya. Untuk mendata ukuran dari volume dan balok dari kelompok lain. Oke. Jadi yang sudah selesai boleh memang terkait ukuran volume dan baloknya, ya. Dan cat mengisinya itu boleh di belakang dari di sini ya. Ya. Kalau nanti di sini nanti saya berikan arahannya ya. Boleh? Oke, silakan lanjutkan. Oke, bagaimana sudah selesai? Tulisnya? Coba diangkat, Bapak mau lihat. Tinggal sedikit lagi, satu lagi ini ya. Oke, yang sudah selesai boleh sudah menghitung volume rumusnya masing-masing dan baloknya. Sudah ya. Selanjutnya kalian pergi ke kelompok lain untuk mendata ukuran dari rumus dan baloknya. Silakan. Yang diutus silakan. Ya, yang diutus silakan jalan ke kelompok yang lain ya. Boleh? Ya, minta datanya. Ya, catat. Ya, kau kasih tahu temamu kalau ada yang bertanya ya. Tolong diberikan datanya kepada kelompok lain untuk mencatatnya. Ilham, silakan ke kelompok sana Ilham, itu pre, jangan menumpuk di situ. Ya, ke kelompok lain lagi. Yang diutus oleh kelompoknya silakan ke kelompok lain. Ya. Ini ke kelompoknya Kevin, ke kelompok kaktus, silakan bertanya berapa ukurannya. Panjangnya 14. Ya. Sudah? Ya. Oke. Bagaimana kalian sudah dapatkan data dari kelompok yang lain terkait ukuran kubus dan baloknya? Selanjutnya kalian kerjakan berdasarkan data yang kalian kumpulkan ya. Setelah itu kalian berdiskusi untuk mempersiapkan hasil jawaban kalian terkait bangunan kalian yang kalian buat terkait LKPD 1 dan 2 tadi ya. Tapi itu akan kita lakukan untuk melakukan presentasi pada tahap ke pertemuan kedua ya, yang insya Allah kita akan laksanakan di hari berikutnya ya. Jadi setelah kalian mendapatkannya, kalian harus mengerjakan itu dulu dan mengolah data tersebut ya. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi tolong kubusnya itu disimpan baik-baik dan jangan sampai rusak, karena akan kalian tampilkan nanti untuk pada saat melakukan
Kuenya disimpan masing-masing ya. Iya, Pak. Dan baloknya dijaga masing-masing jangan sampai hilang. Karena kita akan melakukan pada pertemuan berikutnya. Kita bersiap untuk pulang ya. Jadi tolong dirapikan dulu alat dan bahannya, rapikan mejanya, rapikan bukunya ya. Oke. Jadi kalian di sini harus mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya untuk melakukan presentasi ke atas terkait dengan aktivitas LKPD kalian, ya. Dan kelompok lain itu akan bertanya, ya. Tapi sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya materi apa yang kita pelajari hari ini? Kubus? Dan aktivitas kalian membuat apa? Membuat apa? Nah, berdasarkan apa? Ya, berdasarkan jaring-jaringnya. Jadi